football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Kylian Mbappe merasa jadi orang paling berdosa saat ini. Kylian Mbappe bersimpu di hadapan fans meminta maaf atas kegagalan mereka di Liga Champions, di mana laju PSG terhenti di semifinal setelah disingkirkan Borussia Dortmund. Di pertandingan menentukan itu, superstar Prancis tersebut tak bisa berbuat banyak, apalagi mencetak gol yang diharapkan. Selepas laga, Mbappe mengungkapkan penyesalannya dan merasa jadi orang paling berdosa saat ini. Legenda Arsenal bela Casemiro, dia jauh dari kata habis. Di musim 2023-2024 ini, Casemiro mendapatkan banyak kritikan. Ini disebabkan performa sang gelandang bisa dikatakan turun drastis di musim ini. Meski begitu, legenda Arsenal Ian Wright memberikan pembelaan terhadap Casemiro. Wright menegaskan bahwa Casemiro belum habis. Ia menyebut bahwa sang gelandang masih layak menjadi bagian dari Manchester United. Namun Wright menyebut bahwa MU perlu melakukan sesuatu untuk membantu Casemiro. Tidak lolos ke Eropa bakal jadi berkah untuk MU. Legenda Manchester United Andy Cole buka suara terkait kans Manchester United gagal lolos ke kompetisi Eropa pada musim depan. Menurut Cole, MU saat ini butuh banyak pembenahan. Ia menyebut bermain di Eropa bakal membuat MU kesulitan untuk berbenah. Cole yakin dengan gagal lolos ke Eropa, United punya banyak waktu untuk membenahi permainan mereka. Itu akan membuat setan merah diuntungkan di masa depan. Thomas Tuchel indikasikan siap balik ke Inggris. Spekulasi Thomas Tuchel bakal melatih Manchester United di musim 2024-2025 nanti semakin menguat. Sang pelatih baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa ia ingin kembali melatih di Inggris pada musim depan. Beredar kabar bahwa Bayern Munchen saat ini mencoba untuk mempertahankan Tuchel karena mereka kesulitan mencari penggantinya. Namun Tuchel memastikan bahwa ia tetap pergi di musim panas nanti. Terlalu mahal, media Italia klaim gak ada yang mau beli Rafael Leao. Rafael Leao sedang mengalami masa-masa sulit bersama AC Milan. Meski dia telah berkontribusi dengan mencatatkan 2 digit gol dan assist musim ini, namun ketidakpuasan terhadapnya terus meningkat. Pemain berusia 24 tahun itu mengalami pasang surut musim ini dan menurut Gazzetta, tidak ada klub top di Eropa yang tampaknya bersedia untuk memicu klausul pelepasannya yang bernilai 175 juta euro di musim panas. Mats Hummels semeringah ceritakan proses golnya ke gawang PSG. Mats Hummels tidak menyangka dirinya jadi penentu kemenangan sekaligus lolosnya Borussia Dortmund ke final Liga Champions 2023-2024 di Wembley. Hummels kemudian dengan penuh semangat menceritakan proses terjadinya gol ke gawang PSG. Dari cara mereka bertahan dalam tendangan sudut sebelumnya, saya tahu bahwa saya bisa mendapatkan ruang. Jule mengirim bola dengan sempurna ke kepala saya, kata Hummels. Perkuat lini tengah pilar Girona di bidik Leverkusen. Bayer Leverkusen tengah bersiap menyambut bursa musim panas. Mereka tertarik mengamankan Alex Garcia dari Girona guna mempertebal lini tengah tim besutan Xabi Alonso. Menurut laman Kicker, Leverkusen tertarik mengamankan sang pemain lantaran mereka masih ingin melanjutkan misi tampil apik di musim depan. Terlebih, mereka bakal bermain di Liga Champions dan ingin melengkapi komposisi skuad yang dirasa kurang terutama di sisi gelandang tengah. Mentalitas bangkit dari kematian Real Madrid. Real Madrid membuktikan mereka punya mentalitas kuat saat bersua Bayern Munchen di leg kedua. Jude Bellingham menyebut timnya selalu bangkit dari kematian.
Seringkali kami terlihat mati dan terkubur, namun kami memiliki mentalitas untuk tidak pernah mengatakan mati, ucap Bellingham. Bagi Bellingham, mentalitas yang dimiliki Real Madrid sebagai sebuah tim sangat kuat. Madrid selalu berpikir bakal keluar sebagai juara di Liga Champions. Ekspresi Ancelotti saat Real Madrid comeback dramatis lawan Bayern Munchen. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memperlihatkan respon tak biasa ketika menyaksikan timnya melakukan comeback super dramatis atas Bayern Munchen. Sewaktu gol kedua Jose Lu terjadi, kamera menyorot reaksi Ancelotti di pinggir lapangan. Alih-alih bersorak kegirangan, juru taktik asal Italia itu malah menunjukkan sikap kalem. Ancelotti juga memberikan gestur kepada para pemain Madrid agar tetap tenang. Barcelona ubek-ubek striker dari Liga Inggris. Barcelona dikabarkan berbelanja ke kancah Liga Premier Inggris untuk mencari striker pengganti Robert Lewandowski. Bagaimana diwartakan Orzi, Direktur Olahraga Los Blaugrana Deco telah mengidentifikasi beberapa nama, tetapi mengerucut pada dua sosok yang akan diseriusi. Dia adalah Darwin Núñez, berikutnya adalah striker Newcastle United Alexander Isak, juga 24 tahun. Isak dimasukkan ke dalam plan B oleh Barca. Terlalu umbar urusan internal, Frun, berita Bayern Munich selalu menarik. Mantan CEO Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, mengkritik sikap klub berjuluk di Bavarian itu yang seolah-olah terlalu banyak mengumbar urusan internal klub kepada publik. Akan tetapi, Christoph Löw selaku Direktur Olahraga Bayern menganggap bahwa pihaknya sama sekali tidak bermaksud untuk membocorkan progres pencarian pelatih. Hanya saja media terus mengorek informasi terkait hal tersebut sehingga lambat laun informasinya tersebar ke khalayak. Thomas Tuchel singgung blunder Manuel Neuer lawan Real Madrid. Manuel Neuer melakukan blunder fatal pada duel Bayern Munchen lawan Real Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions. Di mata sang pelatih Thomas Tuchel, blunder itu akan terjadi dalam 100 tahun ke depan. Dan kemudian Manuel Neuer yang luar biasa dalam menyelamatkan kami sepanjang malam, membuat kesalahan yang tidak akan dilakukannya dalam 100 tahun berikutnya, ucap Thomas Tuchel. Manchester United curi start untuk transfer Michael Olise. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Michael Olise tampaknya bukan sekedar rumor belaka. Setan Merah dilaporkan ingin curi start untuk memboyong winger Crystal Palace tersebut. Menurut laporan Romano, Manchester United memutuskan untuk bergerak cepat dalam transfer Olise. Mereka dikabarkan akan membuka pembicaraan dengan Crystal Palace dalam waktu dekat ini. Mereka ingin lekas menuntaskan transfer tersebut. Lisandro Martinez kebut pemulihan, targetkan main full di final FA Cup. Manchester United bakal mendapatkan tambahan tenaga di final FA Cup 2023-2024. Back mereka, Lisandro Martinez, saat ini mengebut proses pemulihannya agar ia bisa bermain full di partai krusial tersebut. Sang back sendiri dilaporkan sudah pulih dari cedera. Ia dikabarkan sudah mulai berlatih bersama tim utama MU. Martinez saat ini benar-benar bekerja keras di sesi latihan MU. Ia ingin lekas fit karena saat ini timnya lagi mengalami krisis back tengah. Chelsea harus rekrut 2 pemain baru agar bisa bersaing lagi. Meskipun menikmati penampilan terbaik mereka musim ini, tim asuhan Mauricio Pochettino masih berada di urutan ke-7 di Premier League. Paul Merson menegaskan bahwa Chelsea masih harus menempuh jalan panjang untuk menyaingi para pesaing gelar juara Premier League. Paul Merson mengatakan Chelsea perlu memperkuat tim di 2 posisi pada musim panas ini untuk mulai menjembatani kesenjangan dengan Arsenal, Manchester City, dan Liverpool. Presiden PSG pastikan posisi Luis Enrique masih aman.
Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi memastikan bahwa pihaknya akan mempertahankan Luis Enrique meski musim ini gagal memenangkan Liga Champions. Meski gagal memenangkan Liga Champions, namun Enrique sudah mempersembahkan trofi Ligue 1 musim 2023-2024. Bahkan, PSG berpeluang menambah trofi jika mengalahkan Lyon di final Coupe de France musim ini. Wasit menangis usai Dortmund singkirkan PSG dari babak semifinal UCL. Ada kejadian unik setelah Dortmund berhasil mengalahkan Les Parisiens dengan skor 0-1 pada laga leg kedua babak semifinal Liga Champions. Seperti yang diunggah di laman Express, wasit yang memimpin laga tersebut, Daniele Orsato, terlihat meneteskan air mata begitu peluit panjang ditiup. Ia menangis bukan karena Parisiens gagal ke partai puncak, namun ia merasa sangat emosional karena laga itu adalah pertandingan Liga Champions terakhir yang ia pimpin. Temui petinggi klub, Theo Hernandez bahas masa depannya di Milan. Laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa Theo Hernandez telah menerima tawaran dari raksasa Bavaria secara lisan dan bersedia untuk pindah pada musim panas jika ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub. Theo Hernandez akan bertemu dengan direksi AC Milan di akhir musim untuk membahas proyek di klub dan apa rencana masa depannya, menyadari bahwa siklusnya sudah berakhir. Ansu Fati berniat kembali dan bertahan di Barcelona. Ansu Fati kembali berada dalam ketidakpastian mengenai masa depannya karena masa pinjamannya di Brighton and Hove Albion hampir selesai. Pemain jebolan La Masia berusia 21 tahun itu berniat kembali ke Barcelona dan menjalani pramusim di bawah asuhan Xavi dengan gagasan untuk tetap bertahan di klub hingga musim berikutnya. Fati sendiri sangat yakin bahwa ia dapat meyakinkan Xavi selama pramusim. Bahagianya, Jose Lu usai antarkan Real Madrid ke final Liga Champions. Hasil memuaskan didapatkan oleh Real Madrid pada leg kedua babak semifinal Liga Champions musim ini. Los Blancos meraih kemenangan dengan skor 2-1. Selepas laga usai, Jose Lu memberikan komentarnya. Ia mengaku sangat bahagia karena memberikan kontribusi bagi keberhasilan timnya mengamankan satu tempat di laga final nanti. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!